Tinggal nunggu hari saja ini Nabi mau dibunuh sama orang-orang kafir Quraisy. Abu Thalib sudah tidak ada, Siti Khadijah sudah tidak ada. Makanya kemudian besoknya orang kafir Quraisy, ini Muhammad ini kita bunuh saja. Tapi kalau kita bunuh, nah orang-orang Bani Hasyim, Bani Muthalib, keluarganya pasti nggak akan tinggal diam. Macam mana ini? Nah ini wae. Abu Jahal otaknya kan setan, otak setan. Pinter deh. Kita ambil saja dari setiap perwakilan dari suku. Diambil orang kampung sana, diambil satu. Kampung sana diambil satu pemuda. Kampung sana diambil satu. Diajak bareng-bareng membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah nanti dibunuh, karena yang membunuh ini sudah perwakilan dari setiap kampung, kan mau tak mau semua kampung bertanggung jawab. Otomatis keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berani. Langsung gimana? Sepakat? Yuk sepakat. Nanti malam kita kerjakan. Malamnya mau dikerjai, tapi sore Nabi sudah dikasih tahu sama malaikat Jibril bahwa nanti malam Arab dibunuh. Sore-sore Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu sudah merasa ini kalau datang jam-jam segini, ini pasti penting sekali. Rasulullah nggak pernah datang jam segini. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah sudah ada izin dari Allah untuk kita hijrah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang mulia, marilah sama-sama bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan malam hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah salat Isya, melaksanakan agenda rutin kita, malam ratib dan malam taklim, malam Rabu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Jamaah yang mulia, malam hari ini adalah malam yang ke-8, malam ke-8 dari bulan Muharram. Tanggal 8, besok udah tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Disunahkan puasa di tanggal ke-9 dari bulan Muharram bertepatan hari Kamis. Nah, puasa Senin Kamis, puasa niat Senin Kamis boleh, niat Tasu'a boleh. Besoknya hari Jumat Asyura, digenepi tanggal hari Sabtu namanya yang ke-11, supaya nggak sama kayak orang Yahudi. Orang Yahudi puasanya hari ke-10 dari bulan Muharram. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu datang ke Madinah hijrah, Nabi melihat orang-orang Yahudi puasa di tanggal 10 Muharram. Setelah dikonfirmasi, ternyata kami memuliakan hari ini karena mensyukuri nikmat. Dulu
nenek moyang kami pernah diselamatkan dari Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Bani Israel menang melawan Fir'aun, Nabi Musa menang itu di tanggal 10 Muharram. Karena itulah kami mensyukuri hari itu dengan cara berpuasa. Kemudian Nabi, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat berpuasa di 10 Muharram. Namun supaya nggak sama kayak orang Yahudi, tanggal 9 puasa, tanggal 11-nya juga puasa. Jadi 9, 10, 11. Jelas ini bisa diamalkan insya Allah. Masya Allah. Jamaah yang mulia, Muharram mengingatkan kita pada hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saya ingatkan supaya kita memperingati kemarin Muharram itu bukan cuma Muharramnya, tapi tahun hijriyahnya kita harus ingat di mana tahun hijriyah ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Nabi SAW wafat digantikan Abu Bakar. Abu Bakar wafat digantikan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, ada perkara-perkara yang dibuat, seperti bikin pos itu yang bikin itu siapa? Umar bin Khattab. Salah satunya lagi apa? Kalender tahun hijriyah yang menetapkan adalah Umar bin Khattab. Dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah 13 tahun di Mekah. Berapa? 13 tahun. Itu yang ngikut nggak banyak. Malah yang banyak yang ngikut itu dari Madinah. Padahal dakwahnya di Mekah. Tapi yang banyak ikut di mana? Madinah. 13 tahun menanamkan tauhid, menanamkan akhlak di kota Mekah. Menanamkan tauhid, menanamkan akhlak di kota Mekah. Sholat belum 5 waktu belum dijalankan di kota Mekah, belum bisa, belum memungkinkan. Jadi di mana sholat bisa dijalankan dengan normal? Di Madinah. Puasa Ramadan di mana? Di Madinah. Haji pun nanti setelah pindah ke Madinah. Zakat di Madinah. Ya, syariat Islam bisa berjalan di Madinah. Di Mekah cuman menanamkan akhlak dan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tahu bahwa usia Nabi sampai 63 tahun. Kalau di Mekah sudah 13, sisanya berapa? 10 tahun. Karena Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. 40 ditambah 13, 53. Sisanya 10 tahun di Madinah. Berarti lebih banyak menanamkan tauhidnya daripada mengajarkan syariat seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji. Yang pertama pondasinya adalah tauhid, akhlak. Makanya ini yang paling penting. Anak-anak kecil jangan langsung diajarkan menghafalkan ini, menghafalkan itu semua, tapi lupa diajarkan akhlak. Akhlak itu juga penting. Akhlak penting.
Jadi kalau sudah akhlaknya ini, tauhidnya ini sudah menancap di dalam hati, belajar ilmu pun mudah. Belajar ilmu pun mudah. Tauhidnya. Kemudian setelah 13 tahun, 13 tahun di Mekah ini, Masya Allah ceritanya luar biasa. Nabi dakwah 3 tahun sembunyi-sembunyi. 3 tahun pertama sembunyi-sembunyi. Tahun keempat baru diperintah Allah secara terang-terangan. Ketika Nabi dakwah secara terang-terangan, tahun keempat Nabi diutus menjadi Nabi, reaksi orang kafir Quraisy ini sangat-sangat menentang, menolak. Banyak yang ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak setuju tentunya, termasuk pamannya sendiri Abu Lahab. Ketika Nabi sudah mengajak dan bilang bahwa beliau adalah seorang Rasul, Abu Lahab lah orang yang pertama menentang. Kemudian dakwah terus dilakukan meskipun ditentang oleh kafir Quraisy, karena ada backingnya. Siapa backingnya? Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di demo terus itu Nabi, demonya kepada Abu Thalib, sampai Abu Thalib bilang, wahai anak saudaraku, kenapa enggak kau tinggalkan saja dakwahmu ini? Kenapa enggak berhenti saja dakwah agamamu ini? Kata Nabi Muhammad SAW, seumpama kok matahari ditaruh di tangan kanan, bulan ditaruh di tangan kiriku, aku tak akan meletakkan dakwahmu ini, tak akan berhenti berdakwah menyebarkan agama Islam meskipun aku harus mati. Luluh Abu Thalib, ya sudahlah kalau itu kemauanmu, aku akan mendukungmu. Tapi Abu Thalib tetap tidak mau masuk Islam. Bertambah tahun, dakwah terus, tapi yang ikut tetap sedikit. Sampai di tahun ke-7 kenabian. Tahun ke-7 kenabian. Tahun ke-7 itu artinya Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi 7 tahun. Orang kafir Quraisy sepakat membuat perjanjian, diboikot saja ini. Muhammad ini diboikot saja keluarganya. Yang mendukung Muhammad diboikot saja. Bani Hashim, Bani Muthalib, sudah kita boikot. Tidak usah jual beli sama mereka. Tidak boleh melakukan perkawinan dengan keluarga mereka. Nggak boleh menyuplai makanan kepada mereka. Sampai mengungsi Nabi dan sahabat-sahabat yang sudah iman mengungsi di lereng Abu Thalib, gunung Abu Thalib. Ada dia punya bukit begitu. Jadi di sana makan rumput, makan seadanya, daun-daunan. Sampai berapa lama? Sampai 3 tahun. Perjanjian itu ditulis dipampang di Ka'bah. Ya. Ternyata setelah 3 tahun itu kulit yang ditulis itu dimakan rayap, akhirnya rusak, selesai perjanjian. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Makan tidak terjamin, ya, tidur tidak nyaman, sehingga Abu Thalib pun sakit, Siti Khadijah sakit-sakitan. Abu Thalib kok ikut diboikot, kan belum masuk Islam, tapi masih keluarganya, makanya ikut diboikot. Sehingga setelah selesai diboikot dan sakit-sakitan Abu Thalib, Siti Khadijah, karena usianya Abu Thalib sudah lumayan berumur, ya, 70 lebih,
Siti Khadijah pun pada saat itu sudah 60-an. Ya. Sehingga pada puncaknya setelah selesai diboikot berarti tahun 10 kenabian. Abu Thalib wafat, Siti Khadijah wafat. Setelah wafatnya Abu Thalib, Siti Khadijah wafat, kemudian orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Sudah tidak ada backing, yang mendanai pun sudah nggak ada. Siti Khadijah itu kekayaannya itu 2/3 kota Mekah milik dia, habis untuk biaya dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad didanai oleh istri dakwah, dibackingi oleh pamannya. Tapi wafat Abu Thalib, wafat juga Siti Khadijah. Kan kayak sudah disuruh mandiri sama Allah. Makanya orang kafir Quraisy semakin berani. Pada puncaknya Nabi memilih jalan dakwah malam hari. Karena kalau malam aman, kalau siang nampak orang kafir pasti langsung dibunuh. Setelah Nabi ditinggal oleh Abu Thalib dan Siti Khadijah di tahun ke-11 kenabian, Nabi dakwah malam-malam. Sasarannya adalah orang-orang yang haji yang datang dari segala penjuru. Salah satunya pada malam itu Nabi menemukan ada 6 pemuda dari kota Madinah yang saat itu namanya belum Madinah, yaitu masih Yasrib. Madinah dulu namanya masih Yasrib. Didakwai, diajak masuk Islam, ternyata langsung mau. Kenapa? Karena ada pendekatan sejarah. Orang yang di Yasrib, di Madinah, ini berkumpul dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, dengan orang Majusi, kumpul di sana. Orang Yahudi, Bani Israel, itu adalah yang memegang kitab Taurat, kitab Injil. Orang-orang Yahudi itu dari dulu-dulunya itu tidak pernah berhenti ada nabi yang diutus, sehingga mereka tahu akan adanya nabi akhir zaman yang diutus dari kota Mekah. Nah, orang 6 ini tadi, suku Arab yang tinggal di Madinah, dengar-dengar dari orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Sehingga ketika dibilang Nabi, aku adalah Nabi utusan Allah, kemudian diajak langsung, ini berarti yang Nabi akhir zaman. Kita ikuti saja, masuk Islam. 6 orang ini kemudian masuk Islam, dibaiat oleh Nabi, tidak boleh zina, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh menzalimi orang lain, ya. Itu larangan-larangan besar itu disampaikan, kemudian disuruh menyebarkan ke kota Yasrib, Madinah. Sepulang dari ibadah haji di tahun ke-11 kenabian itu, kemudian tahun depannya lagi, berarti tahun 12 kenabian, berhasil dakwahnya. Terbukti 7 orang bertambah datang ingin menjumpai Nabi dan masuk Islam. Tapi yang 6 orang ini yang ikut balik ke Mekah itu cuma 5 orang. Jadi 5 orang tambah 7 orang berapa? 12 orang. Ini harus fokus, nggak paham. 12 orang datang menemui Nabi, berjanji setia di Bukit Aqobah, di lereng Bukit Aqobah. Di sana perjanjian namanya disebut Baiat Aqobah yang pertama. Baiat Aqobah yang pertama. Melakukan sumpah janji setia, masuk Islam, tidak melakukan perzinaan, tidak minum, tidak membunuh, tidak judi, dan lain-lain. Terus kemudian disuruh pulang lagi ke Madinah menyebarkan agama Islam. Tapi karena ini sudah lumayan, ya 12 orang, akhirnya Nabi mengutus salah satu sahabat senior yang dari Mekah, namanya Mus'ab bin
Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang terpandang dulunya di Mekah. Ini masih muda. Dia ini anak orang kaya. Bajunya itu mewah-mewah, bagus-bagus. Kalau keluar itu dulu sebelum masuk Islam, tidak ada pemuda serapi Mus'ab bin Umair. Kalau keluar itu rambutnya itu, minyaknya itu sampai melimit gitu. Parfumnya wangi. Dia tinggal di sini sebentar, jalan itu tempatnya masih harum parfumnya. Bekas tempatnya itu harum parfumnya masih. Sehingga ketika masuk Islam, keluarganya nggak ada yang setuju. Dia diberhentikan dari nafkahnya. Akhirnya ya jadi miskin. Itu Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Jadi tapi dia punya keistimewaan. Suaranya Mus'ab bin Umair ini bagus. Ngajinya enak. Nah, sehingga dikirim oleh Nabi. Kamu ajarkan Al-Quran, kamu ikut dakwah ke Madinah bersama 12 orang tadi. Sudah ada penunjuk jalannya. Namanya As'ad bin Zurarah, orang asli Madinah tadi. Dakwah di sana. Berhasil dakwahnya, banyak yang suka. Bacaan Qur'annya bagus. Orang asal dibacai Quran langsung tertarik. Ini keistimewaan orang yang suaranya bagus, menarik. Terbukti di tahun kemudian banyak yang datang ke Mekah ingin bertemu dengan Nabi, malah ingin memboyong Nabi supaya dibawa ke Madinah. Yang berangkat sampai tertulis dalam kitab Rahiqul Maktub 73 laki-laki, 2 orang perempuan yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang datang ke Mekah itu rombongan lebih dari itu. Yang menemui Nabi cuma 75. Berangkatnya rame-rame lebih dari 75 orang. Bikin kemah di suatu tempat begitu. Orang Madinah semua. Cuman yang tahu ini, yang mau masuk Islam cuma 75 orang. Mencari Nabi di Bukit Aqobah tadi, ya. Di lembah yang dekat Bukit Aqobah. Disitulah memang perjanjiannya. Setelah tahu itu pertengahan hari Tasyrik, setelah Idul Adha. Jadi ibadah haji sudah hampir siap ya kan. Siap hari Tasyrik kan sudah selesai. Ditemui oleh Nabi di situ di lembah Bukit Aqobah tadi, dikawani sama pamannya Nabi, namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Cuman Abbas ini belum masuk Islam. Itu tadi saya katakan, paman-pamannya ini belum masuk Islam. Cuman mendukung. Kenapa? Karena ada hubungan saudara. Keponakanku nanti diapa-apai sama kafir Quraisy. Ya. Jadi dikawani, bertemu di situ. Sumpah janji setia. 75 orang, 73 laki-laki, 2 perempuan. Sumpah janji setia masuk Islam, membantu perjuangan Nabi, rela mengorbankan nyawanya. Ya. Pokoknya kalau sudah dijanji, di baiat itu berarti harus rela membela Nabi, mengorbankan nyawanya sekalipun. Salah satu isi perjanjiannya itu harus melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya melindungi anak dan istrinya ketika ada musibah, ketika ada bahaya yang mengancam. Gimana? Setuju? Setuju. Itu perjanjian di malam-malam hari. Di tengah malam itu ada setan penunggu Aqobah, Bukit Aqobah, teriak-teriak, "Hei orang kampung, tahukah kalian yang dilakukan Muhammad sama orang Madinah? Mereka membuat perjanjian, menyusun kekuatan ingin memerangi kalian." Orang kampung situ dengar, orang Mina dengar. Siapa itu ya Rasulullah? Itulah Azibul Aqobah,
itulah setan yang tinggal di bukit ini. Dia ngasih kabar ke orang-orang kafir supaya tahu. Jadi kayak mana itu ya Rasulullah? Udah, biarkan saja Rasulullah. Kok datang ini orang-orang Mina ini, datang kemari, udah, colok aja. Kami pun berani. Jangan. Kita belum diperintahkan perang oleh Allah. Jadi kayak mana ya Rasulullah? Balik ke kemah masing-masing. Kemudian Rasulullah balik, orang-orang yang sudah baiat ini pun balik ke kemah masing-masing. Paginya benar, suara itu benar-benar didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Didatangilah kemah-kemah orang Madinah itu. Diteriaki, "Wahai orang Madinah, orang Yasrib, kami sudah mendengar apa yang kalian buat bersama Muhammad. Kecewa kami sama kalian. Kalian tahu datang kemari malah ingin menyusun kekuatan memerangi kami." Tetapi di dalam kelompok orang-orang Madinah ini ada salah satu dan termasuk kepala suku di situ. Terima kasih Pak. Ada satu yaitu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini sebenarnya pentolannya orang apa? Orang munafik nantinya. Tapi dia tetap orang Madinah. Dia ini ketuanya lah, punya pengaruh. Jadi dia vokal itu, langsung dia nunjuk. Hati-hati kalian ngomong ya. Kami nggak ada melakukan perjanjian sama Muhammad. Karena memang dia nggak ikut perjanjian yang tadi malam itu. Meskipun dia orang Madinah, tapi kan tadi tidak semua orang Madinah ikut baiat Aqabah tadi. Kami nggak tahu menahu soal perjanjian itu. Kalaupun ada perjanjian itu, aku pasti tahu. Kaumku pasti bilang. Orang kaumku nggak ada bilang apa-apa ke saya. Nggak mungkin mereka main di belakang saya. Gitu. Jadi nggak ada itu. Percaya pula orang kafir Quraisy ini sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya balik orang kafir Quraisy. Besoknya sudah siap-siap pulang rombongan ini ke Madinah. Orang yang 75 itu pun ikut pulang, tapi Nabi tidak ikut bersama mereka. Nanti kalau Nabi ikut bersama mereka, langsung perang pasti. Karena statusnya Nabi ini ya kayak tawanan kota gitulah. Tinggal nunggu hari saja ini Nabi mau dibunuh sama orang-orang kafir Quraisy. Abu Thalib sudah tidak ada, Siti Khadijah sudah tidak ada. Makanya kemudian besoknya orang kafir Quraisy ini Muhammad ini kita bunuh saja. Tapi kalau kita bunuh, orang-orang Bani Hasyim, Bani Muthalib, keluarganya pasti nggak akan tinggal diam. Macam mana ini? Nah ini wae. Abu Jahal otaknya kan otak setan. Pinter deh. Kita ambil saja dari setiap perwakilan dari suku. Diambil orang kampung sana diambil satu, kampung sana diambil satu pemuda, kampung sana diambil satu, diajak bareng-bareng membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah nanti dibunuh, karena yang membunuh ini sudah perwakilan dari setiap kampung, kan mau tak mau semua kampung bertanggung jawab. Otomatis keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berani langsung. Gimana? Sepakat? Yuk sepakat. Nanti malam kita kerjakan. Malamnya mau dikerjai, tapi sore Nabi sudah dikasih tahu sama malaikat Jibril bahwa nanti malam Arab dibunuh. Sore-sore Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu sudah merasa ini kalau datang jam-jam segini, ini pasti penting sekali. Rasulullah nggak pernah datang jam segini. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah sudah ada izin dari Allah untuk kita hijrah?
Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu sudah pengen kali ikut hijrah bersama Nabi Muhammad. Saking pengennya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan 2 onta, dibeli ya untuk dikendarai bersama Nabi Muhammad. Apakah sudah ada izin ya Rasulullah? Iya, sudah. Saya sudah diberi izin Allah untuk hijrah. Saya akan menemani hijrah ke Madinah. Saya sudah siapkan 2 ekor unta untuk kita kendarai ke sana. Ini saya 1, engkau 1. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Meskipun disediai begitu, dibelinya. Tapi ini unta nggak langsung dikendarai. Jangan langsung sekarang. Ini masih apa? Ini masih siap. Nanti ketahuan kita bikin. Ini onta disuruh bawa penunjuk jalan. Jadi Nabi dan Abu Bakar tidak hijrah sendirian, tapi menyewa penunjuk jalan yang bisa menunjukkan jalan sampai ke Madinah. Karena Mekah Madinah itu jaraknya sekitar 437 km. Kalau lewat jalan raya ya 450-an kilometer lah. Mana? Sopo? Begitu Pak. Sekitar begitu ya. Segitulah. 400 dalam bukunya 437 km. Itu 8 jam perjalanan. 8 jam perjalanan itu naik bis. Kalau naik kuda, kalau naik onta, kuda sama onta cepetan mana? Kuda, onta lebih lambat. Ya. Jadi pelan-pelan ya sampai pirang bulan. Maka setelah dititipkan ontanya ke penunjuk jalan, Nabi balik pulang. Nanti agak gelap sedikit kita langsung keluar. Tapi keluarnya merondok di Gua Sur. Di Gua Sur. Gua Hira itu tempatnya Nabi dapat wahyu. Kalau Gua Sur tempatnya Nabi merondok sebelum hijrah ke Madinah. Titip pesan sama Ali bin Abi Thalib, aku arep hijrah. Engko nek wis siap aku sampai sana, kalian nyusul hijrah ke sana. Ini tempat tidurku ini tolong ditempati. Loh, itu Ali bin Abi Thalib padahal sudah tahu kalau menempati tempatnya Rasulullah itu artinya sudah siap mati. Lah saumpama diselimuti tidur di situ, didobrak pintu langsung ditombak, apa enggak mati? Lah tapi apa Ali bin Abi Thalib enggak ada jawabi sama sekali. Siap ya Rasulullah. Enggak ada jawabi. Jangan saya napa. Aku kan masih muda, Abu Bakar rae nopo sing wis tuwa. Enggak ada itu. Siap insyaallah. Akhirnya setelah digantikan tempat tidurnya Rasulullah iki. Tapi nanti ngerondoknya di mana? Di Gua Sur. Orang-orang kafir berdatanglah. Ternyata yang ditemui bukan Rasulullah, tapi siapa? Ali bin Abi Thalib. Rasulullah merondok di Gua Sur. Kenapa merondok di Gua Sur? Besoknya nggak langsung keluar. Langsung keluar pasti ditangkap. Ya, posisi nggak pakai kendaraan. Jalan pasti disisir, nanti kalau pakai kuda pasti ketemu. Tapi kalau merondok dulu disisir jalan itu sampai sejauh 1 hari kok nggak ketemu, orang itu pasti mikir, oh nggak lewat kene. Kalaupun lewat kene pasti kita kejar, kena. Jadi kemana nih? Terus kita balik lagi. Disisir jalan-jalan, gua-gua dicari. Gua Sur itu pun sebenarnya sudah dicari. Tapi ketika didatangi gua itu, di pintu gua ada burung yang bersangkar, ngerem, wis ngono ada jaring laba-laba, tidak rusak sama sekali. Akhirnya orang kafir Quraisy mikir, iki nek Muhammad masuk ini mesti hancur iki jaring laba. Ini anak burung lagi bersangkar dia. Gak mungkin ini. Tapi tetap gak percaya, dipastikan dilempar batu. Berdarah-darah itu di dalam itu.
Cuman nggak teriak lah, nanti teriak pasti ketahuan. Diem. Ya. Kemudian ditinggal, wes kaono. Tapi ada yang mau ngasih tahu, itu cecak. Hewan apa? Cecak. Cek. Ya. Ini Muhammad nih deru nih. Makanya cicak itu mulai Nabi Adam, mulai Nabi Muhammad. Itu cicak itu memang jahat itu. Dulu Nabi Adam pas waktu dibakar itu dia pun ikut-ikut niupi apinya. Aku mau muni siapa? Nabi Adam, Nabi Ibrahim salah sedikit ya. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu cicak itu ikut niupi apinya. Ku cicak. Makanya cicak ini julukannya dalam hadis fuwaisik, hewan kecil yang fasik, boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Umpamanya bunuh malam Jumat, bunuh aja. Ya, gak apa-apa hewan cicak itu. Kalau kami dulu kecil cicak itu ketepel pakai karet. Gak apa-apa bunuh cicak. Tapi tetap orang kafir Quraisy kemudian balik. Nabi 3 hari di situ. Keluarganya ngasih makan kayak mana? Rondok-rondok. Pura-pura lah gembala kambing di sekitar gua itu, nanti udah kondisi aman, antar makanan naik ke gua itu. Ya. Sampai sudah 3 hari kemudian sudah aman, orang kafir Quraisy pun sudah nggak nyari-nyari lagi, berangkat Nabi SAW ke Madinah. Itu peristiwa hijrahnya Nabi SAW, taruhannya nyawa. Dan kita memperingati tahun Hijriah ini, jangan sampai kita nggak mengambil hikmah dari hijrahnya Nabi. Begitu hijrah itu. Nah, kita memperingati hijrah ya seneng-seneng ya, merayakan tahun baru, seneng-seneng, nggak ingat Nabi pada waktu itu taruhannya apa? Nyawa. Mau hijrah ke Madinah itu taruhannya nyawa. Itu Nabi Muhammad SAW. Beda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan belum hijrah deh. Sengaja hijrahnya itu ngeri. Terakhir karena dia itu orang yang gentle lah, pemberani Umar bin Khattab. Sengaja dia bilang sama orang kafir, sesuk aku arep hijrah. Sopo sing pengen anak yatim bojone rondo, cegat aku ning bukit sana. Gak ono sing wani. Sudah ditantang, besok aku mau hijrah ke Madinah. Siapa yang pengen bojone rondo, anaknya jadi anak yatim, cegat aku sesuk ning kono. Oh, kalau Nabi masih sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab malah nantang. Umar bin Khattab. Di hijrahnya Nabi Muhammad SAW itulah pertama dijadikan awal tahun Hijriah. Berarti Nabi hijrah itu baru tahun 1 Hijriah. Kalau ditanya kapan lahirnya Nabi Muhammad, tahun berapa Hijriah, ya nggak akan ketemu, karena Nabi lahir sebelum hijrah, 53 tahun sebelum hijrah. Nah, itu tentang hijrah Nabi SAW. Kemudian kesunahan di bulan Muharram ini terkhusus di besok tanggal 10, itu banyak sekali. Salah satunya yang sering dilakukan di masjid-masjid oleh BKM memberikan santunan kepada anak yatim. Tapi sebenarnya ada 12. Salah satunya adalah puasa, yaitu puasa Asyura. Sholat tasbih. Di sini belum sholat tasbih.
lakukanlah nanti sholat tasbihnya. Solisil, sambung silaturahim. Ini pahalanya besar, sunnah pahalanya besar. Satu, ini bulan Muharram termasuk 4 bulan yang mulia. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Ada 12 bulan menurut Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini ada 12 bulan. 12 bulan ini 4 diantaranya adalah mulia, yang mulia. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 1 Rajab. Ini Muharram. Makanya ini bulan yang mulia. Silaturahim di bulan ini pahalanya beda dengan di bulan lain. Yang ada masalah di bulan ini selesaikan silaturahim, diselesaikan, memuliakan bulan Muharram. Sebaliknya kok memutus silaturahim di bulan ini, dosanya juga diberatkan. Ya, kama tadha'afat al-hasanat tadha'afat as-sayyi'at. Diberatkan dosanya, siksaannya diberatkan. Maka sambung silaturahim, sedekah juga. Sedekah. Ra'sal yatim imsah, usap kepala anak yatim sambil ngasih santunan. Kemudian apa lagi? Kasih nafkah ke keluarga yang berlebih. Kasih nafkah keluarga berlebih. Terkhusus nanti di bulan di tanggal 10. Kalau bisa makan enak-enak. Insyaallah besok Kamis malam Jumat. Itu kan pas puasa malam 10 Muharram. Mbok ya di sini dibuat buka bersama gitu. Masih bukaan orang yang puasa. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Ya, mbok ya ono sing bikin buka bersama di Masjid Baitul Salam. Ayo ngasih makan orang puasa di malam 10 Muharram. Pahalanya Masya Allah. Nggak ikut puasa dapat pahala orang yang puasa karena ngasih bukaan. Tapi yang puasa. Nah kalau nggak puasa Ustaz ikut makan, yo kita kan sedekah dapat pahala juga. Kemudian apalagi yang bisa kita amalkan, yaitu memberi nafkah dilebihkan kepada keluarga, disenangkan keluarganya. Anaknya disenangkan, istrinya disenangkan. Mau diajak makan di luar, mau jalan-jalan kemana, gitu kan senang ya. Istri kita jangan disuruh di rumah, juga diajak jalan-jalan. Sekali-sekali diajak jalan-jalan, keluar, beras tagi, tak kemana, makan-makan, nginep. Itu senangnya luar biasa itulah. Saya tapi nggak sanggup yang gitu-gitu. Paling aku kalau mau nyenengkan istri diajak ke Simpang 4 pajak Rebo, waktu pajak seneng deh. Pajak Minggu nggak seladik, nggak bisa ke beras tagi, pajak Minggu pun jadi kan gitu. Diajak ke pajak Rebo belanja gitu pun udah habis duit kok. Beras tagi lagi. Yang penting senengkan istri, senengkan anak. Kemudian kolim dufro, potong kuku. Pas kali nanti hari Jumat 10 Muharram, potong kukunya, niatkan ini memuliakan 10 Muharram, pahalanya beda. Kita mandi nggak niat sama mandi, tapi niat mandi junub itu beda. Kalau kita mandi niatnya mandi junub, kita sah, hilang hadas besar kita. Tapi kalau cuma mandi saja, padahal kita punya hadas besar, nggak hilang hadas besar kita. Kita motong kuku di 10 Muharram, kita niati ini memuliakan 10 Muharram, dapat pahalanya. Ya, pahala Jumat, mau sholat Jumat itu sunnah potong kuku di situ, plus hari 10
10 Muharram. Kemudian wa suratul Ikhlas kul al-fatasin. Baca surah Ikhlas sampai 1000 kali. Ini tak rasa sing berat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sampai 1000 kali. Ustaz, kami enggak sanggup 1000 kali. Ada 10 orang. Ayo kita buat amalan. Kamu 100, aku 100. Nanti kan 1000 atau 100 orang dikumpul ke di masjid ini. Ayo baca 10. Nah, udah 1000. Manfaatnya apa? Nanti tahu sendiri, pokoknya amal kiai. Kemudian amalan lagi di 10 Muharram, ziarah ke orang alim. Ziarah ke orang alim. Kita ini kurang sekali ziarah ke orang alim. Ya. Kadang ke rumah ustadz yang ngaji di sini pun setahun sekali datang pun enggak juga. Ya. Padahal itu sunnah ziarah ke orang alim yang ngajari ngaji, yang guru ngajinya didatangi sekali-sekali. Jangan enggak didatang-datangi. Masya Allah. Kok disamakan kayak ustadz di HP, ustadz YouTube, ditengok tok nggak didatang-datangi. Ini saya aja yang kesini tiap minggu sekali. Ya memang aku di sini dikasih amplop, saya tahu. Ya. Tapi apakah itu sudah sepadan dengan ilmu yang saya berikan? Ayo takon aja. Orang kata Ali bin Abi Thalib, ana abduman allamani harfan wahidah. Aku ini adalah hamba bagi orang yang mengajarkanku 1 huruf dalam hal agama. 1 huruf dalam hal agama. Aku sudah posisikan diriku sebagai budak orang tersebut. Kalau aku mau dijual ya terserah, mau dibudakkan selamanya terserah, mau dibebaskan terserah. Pokoknya terserah guruku itu mau. Lah saiki orang belajar ke siapapun wis ilmu yo ilmu ngajari pun dikai amplop kok ngapain ke sana-sana. Yang penting kan wis selesai urusan, siap ngaji, semangat itu kan udah. Ngapain datang-datang ke rumah lagi? Gitu ya? Gitu cara berpikirnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kayak gitu, ya jangan kayak gitu itu dipakai prinsip sering silaturahim, sering ke silaturahim ke rumah ustadz yang ngajari ngaji. Di sini yang ngajari ngaji siapa aja? Ustadz Yazid datangi, ya. Ke rumah ustadz yang ngajar di FKSMM datangi, sering-sering silaturahim. Itu pahalanya besar. Apalagi memandang wajah orang alim itu ibadah. Memandang wajah orang alim itu ibadah. Makanya Habib Mundir ya bin Fuad al-Musawa itu pas mondok di tempat Habib Umar bin Hafiz, itu waktu ngaji mandang wajahnya Habib saja. Kok enggak ngocok kitab, kok mandang wajahnya Habib? Iya ini. Karena memandang wajah ulama itu adalah ibadah. Enggak bosan-bosan aku melihat wajah guruku itu. Tapi kalau kayaknya nengok aku ini bosan-bosan juga. Makanya datangi ke rumah pun enggak mau. Pasti sindir-sindir pun belum juga datang. Ya Allah ya Karim. Wes. Aku nek nyindir-nyindir enggak kerosok langsung aja, ya kan? Ada juga yang setiap hari lewat depan rumah, cuman enggak mampir juga. Ya. Enggak mampir juga. Enggak mampir, padahal lewat depan rumah saya. Yuk nyopor juga. Tapi nek tak cegat bakso baru dia mampir. Tapi nek enggak mampir sih. Uangnya hadir juga ya. Ya Allah. Janganlah kayak gitu. Kayak apa gitu. Ya. Ini semoga ini menjadi nasihat untuk kita semua ya. Jangan gitu sama orang yang
yang ngaji jangan kayak gitu. Sering-sering silaturahim, ya, sering-sering silaturahim. Kemudian tasaddaq, sedekah, waktasil dan mandi. Mandi di 10 Muharram itu juga sunnah, niat mandi 10 Muharram. Apalagi nanti pas hari Jumat mau berangkat ke masjid, niat mandi 10 Muharram, pahalanya luar biasa. Itulah sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan di 10 Muharram nanti. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Dan sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu tolong diambil hikmahnya. Begitulah peristiwa hijrahnya Nabi, penuh dengan perjuangan. Jangan sampai kita di tahun baru Hijriah ini tidak memiliki semangat hijrah. Hijrahnya kita adalah dari keburukan menuju kebaikan. Meskipun adalah nyawa taruhannya, hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Memang kadang perubahan kita itu kadang menemukan bulian, ada nanti menemukan namanya cacian, makian dari orang-orang sekitar kita, bahkan keluarga kita sendiri, yaitu sudah anggap saja itu sebagai pengorbanan kita, perjuangan kita. Hijrahnya Nabi saja kayak gitu kok, taruhannya nyawa. Masa kita mau hijrah ke kebaikan baru diuji sikit terus menyerah? Kan enggak kayak gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.